Fitri Maharani. Di sini saya kan mewawancarai salah satu teman saya yang bernama April yang berasal dari suku Jawa. Mungkin Mbak April bisa memperkenalkan diri lebih detail. Baik, perkenalkan nama saya April Naprihatini. Saya berasal dari suku Jawa, tepatnya Jawa Timur, Kediri. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan saja. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih menurut Mbak April tentang keberagaman budaya di sekitar tempat tinggal Mbak? Keberagaman budaya di sekitar lingkungan saya itu sangat beragam. Biasanya juga dianggap sebagai aset positif ya Mbak ya. Biasanya juga untuk memudahkan kami bertukar informasi dan pikiran di masyarakat. Kita masuk ke yang peran kedua ya Mbak. Apa sih pengalaman positif atau kejadian berkesan terkait dengan keberagaman budaya di lingkungan tempat tinggal Anda? Kalau pengalaman berkesan dari lingkungan sekitar saya itu, saya dan tetangga saya dapat bertukar informasi mengenai budayanya, dan biasanya juga diajarin masak-masak dari daerah asalnya gitu sih Mbak. Bagaimana Anda melihat sikap masyarakat terhadap keberagaman budaya di sekitar? Terus, apakah ada tantangan atau hambatan yang pernah dihadapi? Biasanya saya ngeliat tuh dari ngobrol sehari-hari, terus tuh kayak kegiatan masyarakat, sosial media juga sering. Kalau untuk hambatannya itu mungkin ketidakpahamannya aja sih Mbak. Jadi kalau untuk nggak paham itu bisa dijelaskan ulang atau bisa ngobrol lebih lanjut. Itu aja sih. Apa saja sih tradisi atau perayaan yang sering dirayakan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda? Biasanya kalau untuk tradisi atau perayaan tuh udah ada, cuman kalau yang sering diadakan di lingkungan saya tuh kayak perayaan agama, contohnya kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj gitu sih Mbak. Bagaimana sih upaya promosi toleransi dan pemahaman antar budaya di dalam komunitas Anda? Yang pertama, saya nggak punya komunitas apa-apa ya Mbak, tapi yang biasa saya lakukan itu dialog, interaksi, ngobrol sesama tetangga gitu aja sih Mbak. Apakah ada masalah yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda tentang keberagaman budaya ini? Sering sih Mbak kalau masalah-masalah kecil gitu, kayak umpamanya salah ngomong, kayak pengucapannya tuh sama antar suku ini, bahasanya juga sama, cuman arti dan maksudnya tuh berbeda, jadi mereka tuh biasanya salah paham mengenai arti gitu sih. Jadi jadi untuk solusinya tuh mungkin kayak kalau ada penengah bisa ditengahi dan dijelaskan maksud dari perkataan yang tadi itu apa, gitu aja sih Mbak. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maharani. Di sini saya akan mewawancari salah satu teman saya yang bernama Ruby. Mungkin Mbak Ruby bisa perkenalan lebih detail. Perkenalkan, nama saya Ruby. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di suku Bone. Baik, mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih Mbak tentang keberagaman budaya di sekitar tempat tinggal Mbak? Di tempat tinggal saya sangat beragam, seperti contohnya suku di daerah tempat tinggal saya itu ada beberapa, seperti Banjar, Jawa, dan Bugis gitu. Apa sih pengalaman positif atau yang paling berkesan terkait dengan keberagaman budaya di sekitar tempat tinggal Mbak? Mungkin lebih ke adat di berbagai pernikahan ya. Kayak misalnya nih, kita bisa belajar tentang adat pernikahan di adat Jawa. Karena saya Bugis, saya bisa tahu, oh ternyata begini ya adat pernikahan di Jawa tuh, kayak gitu. Mungkin dari segi itunya. Bagaimana sih Mbak melihat sikap masyarakat terhadap keberagaman budaya di sekitar tempat tinggal Mbak? Apakah ada tantangan atau hambatan yang pernah dihadapi? Kalau dari saya melihat bahwa mereka saling toleransi dan saling menghargai adat sendiri-sendiri gitu loh. Jadi misalnya
misalnya ada suatu acara, mungkin hambatannya ya karena mereka nggak tahu itu adatnya, jadi mereka mungkin seakan-akan harus mengikutkan adatnya dia, padahal itu sudah jauh berbeda gitu. Jadi mungkin lebih dijelaskan lagi bahwa ini adatnya di sini gitu. Apa saja sih tradisi atau perayaan gitu yang sering dirayain di tempat tinggal Mbak? Mungkin lebih ke pernikahan ya. Pernikahan dalam suatu adat pasti berbeda-beda. Contohnya kayak di adat Bugis, kita itu sebelum pernikahan itu pasti ada yang mapatuada, atau lebih tepatnya dikenal sebagai lamaran. Terus sebelum kita akad malamnya pun juga ada malam mapaci gitu. Mungkin yang di adat lain, di suku-suku lain mungkin belum, tidak ada adat seperti itu gitu. Bagaimana sih upaya promosi toleransi dan pemahaman antar budaya dilakukan dalam komunitas Anda? Lebih ke sering ikut acara-acara ya. Mungkin kayak misalnya acara yang dilakukan oleh suku Banjar atau suku Jawa, kita mungkin menghadiri, dan juga kita juga bisa untuk mengundang mereka seperti acara di suku Bugis. Jadi kita mengundang mereka biar kita bisa memperkenalkan bahwa ini adat dari suku Bugis gitu. Biar mereka kita saling tahu gitu bahwa setiap adat itu punya kelebihan masing-masing gitu. Apakah ada contoh konkret kolaborasi terhadap antar budaya di sekitar tempat tinggal Mbak yang berdampak positif dalam masyarakat? Ada, biasanya terjadi pada hari-hari besar seperti Maulid Nabi yang memerlukan banyak persiapan dan memerlukan banyak orang. Dari situ kita bisa melihat berbagai macam suku bekerja sama agar persiapannya berjalan dan lancar gitu. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa mereka saling gotong royong, saling kerjasama gitu. Mungkin cukup sekian ya Mbak Ruby. Iya. Terima kasih. Audio Jungle.